Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi kembali menjumpai Anda kali ini dalam program Bincang Bola edisi PSM Sejati Series 4. Hari ini kita kembali mendatangkan narasumber supporter PSM dan bukan hanya supporter tetapi mereka ini atau beliau narasumber kita hari ini sudah menjadi ikut dalam perjuangan PSM dan turut berdedikasi kepada PSM hingga hari ini, dan kita sudah hadirkan narasumber kita hari ini di studio. Yang pertama ada Bapak Ilham Arif Sirajuddin sebagai mantan Ketua Umum PSM Makassar. Kita sapa dulu narasumber pertama kita sore hari ini. Selamat sore Bapak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ilham boleh akrabnya dipanggil siapa Pak? Pak Ilham aja deh. Pak Ilham. Yes, Pak Iyas. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah Baik. Puasa lancar sampai hari ini. Sehat, baik. Ya. Dan juga narasumber kita yang kedua hari ini ada Bapak Mustafa Samri selaku Sekjen The Maxman. Ini juga salah satu supporter PSM yang cukup besar di Nusantara. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang kedua hari ini. Selamat sore Bapak. Ya, sore. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, walau puasa tapi tetap sehat. Tetap sehat dan juga tetap semangat ya Pak. Baik, apalagi kemarin kita sudah menyaksikan PSM setelah dari tahun 2000 sekarang baru merasakan kemenangan kembali gitu setelah 23 tahun. Mungkin kita pertama-tama ingin meminta pendapat dulu atau kebahagiaan euforia dari Pak Ilham dan juga Pak Mustafa setelah melihat PSM menang dan nanti akan ada seremoninya ya di tanggal 16 mungkin. Kalau Pak Ilham sendiri? Ya, yang pertama malam hari itu memang luapan kegembiraan ya. Selama ini apa yang dicita-citakan, apa yang dinanti-nantikan oleh kami-kami yang kebetulan memang pencinta PSM dalam setiap kali pertandingan, dalam setiap kali kompetisi adalah momentum juara. Dan 23 tahun kita menunggu di kancah persepak bola nasional kita di Liga, kita baru mengulang setelah 23 tahun. Dan kebetulan tahun 2000 itu adalah kami-kami ini adalah orang yang terlibat waktu itu. Beliau sebagai supporter, saya itu adalah bagian dari perangkat pertandingan yang mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kemudian kemarin ketika kita nonton bareng dan merasakan kemenangan itu, ya ada nuansa kegembiraan yang sangat luar biasa. Walaupun kita tidak berada di sisi lapangan, tetapi kemudian bagaimana euforia suasana stadion ketika tercipta gol dinonton bareng waktu itu, gemuruh penonton, ya serasa kayaknya kita dalam stadion. Jadi sehingga ketika peluit terakhir dibunyikan sebagai tanda berakhirnya pertandingan, maka luapan kegembiraan itu meledak begitu besarnya dan kita menikmati. Kenapa? Karena itu tadi ada suasana kebatinan yang kemudian selama ini terpendam 23 tahun dan baru malam itu hari meledak waktu. Apalagi dari sudah sejak lama ya Pak Ilham mengikuti perjuangan PSM hingga kemenangan kemarin. Alhamdulillah. Kita kan setelah memenangkan Liga waktu itu di peringkat pertama di tahun 2000, 2021 kita masuk runner up ya. Kita hampir juara. Iya, hampir lagi juara. Hampir lagi juara dan itu sangat luar biasa. Kita waktu tadi lawan Surabaya terakhir. Betul. Jadi memang anulah ada suasana batin yang betul-betul merupakan bagian daripada sebuah kegembiraan kita. Dan juga kemenangan PSM pastinya juga tidak terlepas dari supporter begitu ya Pak. Iya. Nah, Pak Mustafa mungkin kemarin melihat kemenangan dari PSM, supporter The Maxman, euforianya kemarin seperti apa Pak? Ya, baik. Terima kasih. Namun sebelum saya lanjut, saya tertarik dengan prolog tadi yang dikatakan bahwa ada dedikasi untuk PSM. Yang terakhir, host katakan bahwa PSM sejati. Kebetulan beliau ini pertama saya bertemu tahun 2001 Pak di rumahnya Pak Nurdin Halid di Jalan Mapala itu. Itu beliau sudah berdarah-darah untuk memaksimalkan performa pencapaian PSM. Jadi saya katakan bahwa
beliau ini tidak perlu dikatakan PSM Sejati, orang sudah tahu semua. Iya. Tidak perlu cocok Kita tidak perlu memberikan julukan, orang sudah tahu ya Pak. Ya, betul, karena pada saat itu ketua Pampel pada situ. Jadi betul-betul sudah lekat, bukan cuma baju dan darah beliau yang merah, tapi juga semangat spiritnya merah seperti itu. Itu sekedar prolog. Baik, mengenai pencapaian PSM tahun 2003 ini, setelah 23 tahun nanti, akhirnya kita juara di tahun 2023. Nah, ini perjalanan panjang. Sebelum kita juara, kita flashback sedikit 1 tahun setelah ini. Tahun lalu, yang betul-betul hampir degradasi. Itu ya, kita berada di jurang degradasi. Makanya saya katakan bahwa euforia atau semangat kegembiraan yang kita raih ini sama dengan lebih kencang spiritualnya ketika kita lolos dari jurang degradasi. Nah, ketika kita juara tahun ini, maka sempurna kebahagiaan yang kita rasakan. Nah, sebagai supporter yang menanti ini, karena biasanya itu kata-kata anak-anak di dunia supporter, tidak ada PSM itu harga mati. Kemenangan itu harga mati, tidak ada istilah kalah. Nah, itu setelah berjuang 23 tahun ini lama sekali, bayangkan. Kita cuma di prank untuk jadi juara. Jadi kita cuma bertengger di Pak. Yes, kita cuma bertengger di runner up yang berkali-kali. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini betul-betul kita sudah orang kata kita juara murni. Tidak ada lagi embel-embelnya. Yang jelas kita juara. Nah, pertanyaan berikutnya terkait juara ini adalah mungkin saya sangat respect ke pelatih yang mungkin saat ini baru beliau yang betul-betul biasa. Kalau saya adakan pertemuan dengan teman-teman, dengan kelompok lain, saya selalu katakan bahwa ketika kita memperoleh suatu pencapaian, ya bolehlah kita terbang tinggi di atas awan. Tapi dengan secepat itu kita kembali pijakkan kaki di bumi. Akhirnya kita rendah hati, dan ini yang diterapkan oleh coach untuk saat ini. Dan betul-betul ketika saya bertemu dengan pemain, apakah saya latihan atau sebelum bertanding, ketika disinggung masalah juara, mereka selalu katakan bahwa coach melarang kami bicara untuk juara. Saya bilang ini. Apakah tanda-tanda juara itu apa? Setelah ini, makanya setelah kita juara ini, kita sangat bersyukur bahwa pelatih itu diperpanjang kontraknya. Yang kita perlu ikat adalah tim yang ada sekarang, supaya tidak berhambur kemana-mana ketika liga dimulai untuk musim depan. Jadi euforia kegembiraan boleh kita setinggi mungkin, seperti yang kami alami di kelompok supporter, khususnya di Maxman. Oke, tidak apa-apa, memang itu hukum alam. Ketika kita gembira, tapi tetap pijakkan kaki ke bumi untuk menyongsong masa depan PSM yang masih sangat panjang seperti itu. Jadi artinya tetap berbahagia, tetapi jangan lupa kedepannya masih banyak perjuangan begitu ya di PSM. Mungkin kalau Pak Ilham dan juga Pak Mustafa kemarin melihat di pertandingan Liga 1, BRI Liga 1 kemarin pasti melihat begitu ya bagaimana pertandingan berjalan, pertandingan demi pertandingan. Kalau Pak Ilham sendiri melihat performa para pemain kemarin seperti apa, Pak? Ya, yang pertama luar biasa sih anak-anak kemarin ya. Kemudian memang yang dikatakan Mustafa tadi, mungkin coachnya yang hebat ini ya. Motivasi seorang pelatih itu memberikan dorongan kepada anak-anak ya, sehingga yang dia katakan tadi, jangan pernah berpikir anak-anak untuk ajak berbicara untuk juara, tetapi pasti sebagai seorang pelatih memberikan motivasi untuk selalu mencapai hal yang terbaik. Saya itu kalau setiap ikuti pertandingan dan begitu dia menang, rasa syukurnya luar biasa ya. Ya, karena saya kan memang terbatas waktu saya untuk ada di stadion. Cuman sekarang enaknya karena dimanapun kita sudah bisa nonton ya, nonton di mobil pun di mana kita sudah bisa nonton. Kita beda. Iya, zaman-zamannya Bapak dulu ya. Belum ada itu. Jadi saya ikuti betul. Waduh, bagaimana serunya kalau kadang-kadang kita di dalam perjalanan nonton terus tiba-tiba lagi seru-seru, tiba-tiba sinyal hilang. Waduh, iya. Itu senangnya, Pak. Iya, saya kan banyak sekali. Saya terus terang setahun ini kan banyak kan perjalanan ke daerah. Jadi saya kira memang sebuah prestasi bisa dicapai ketika terjadi kolaborasi antara, kalau di persepak bolaan itu tadi, antara
pemain itu sendiri dengan pelatih, ya, dengan perangkat-perangkat yang lain. Dan yang paling penting memang kolaborasinya yang memberikan dorongan semangat itu salah satunya yang penting adalah supporter. Dan supporter itu tadi ada hal yang paling dan itu yang paling repot kami ngadapin supporter, karena supporter itu tidak pernah mau tahu kalah PSM. Ya, ini PSM kita dia supporter itu tidak harus menang dan kita harus siap dicaci maki oleh mereka. Bayangin kita yang udah keluar energi, kita udah keluar pendanaan. Makanya saya kadang-kadang pikir ini supporter taunya cuma beteriak aja. Dia tidak tahu kita punya perasaan kayak apa. Ini kita udah jungkir balik nih. Ya, tapi itu tadi ya. Tidak ada supporter, tidak bisa juga kita mencapai sebuah prestasi yang maksimal. Karena itu saya kira memang kemarin terus terang saja memang yang disebutkan Mustafa tadi ya, bahwa saya melihat memang strategi pelatih kemarin di setiap pertandingan mampu memainkan strategi bagaimana menempatkan pemain di line up pertama, kemudian di mana pemain cadangan, kapan waktu harus dan itu saya kira sama dulu kemarin ketika kita nonton Piala Dunia. Kalau mau lihat Piala Dunia kan kelasnya hampir sama semua, tetapi di situ kepiawaian pelatih. Bagaimana pelatih mengatur strategi, bagaimana pelatih menempatkan orang, bagaimana pelatih harus melakukan rotasi dan lain sebagainya. Dan ini diperlihatkan coach kemarin yang sangat luar biasa. Baik, dan itu sebuah pencapaian juga bagi PSM ya, dan pencapaian itu Pak Ilham dan juga Pak Mustafa tidak lepas dari artinya kita harus melihat sejarah dari perjuangan orang-orang yang berada di belakang tim PSM sendiri. Mungkin kita ingin cari tahu nih dari Pak Ilham dan juga Pak Mustafa. Mungkin Pak Mustafa terlebih dahulu, kita pengen tahu, kepo sedikit nih Pak. Pak Mustafa, sudah sejak kapan begitu? Apakah sudah sejak masih kecil begitu sudah memang suka PSM dan akhirnya sampai gabung di The Maxmen, kemudian sampai hari ini mendukung PSM? Ya, kalau terkait dengan pertanyaan itu saya harus jujur mengatakan bahwa sejak masih ada tiket serba seribu di Matuanging. Tiket serba seribu itu adalah tali yang dipakai tali dipakai naik atau sabuk. Tali usus itu tali sabuk karate. Tali sabuk karate. Dari itu saya sebelum itu juga biasa nebeng di orang-orang tua masuk. Kalau ada orang tua masuk kita nebeng. Setelah besar kita pakai tiket serba seribu, pakai tali naik dia tarik. Nah itu terkait dengan perjuangan dari awal sampai pencapaian ini, mungkin semua tim bisa juara. Tapi dengan catatan hukum alam itu berlaku. Juaranya PSM tahun ini, juaranya PSM tahun 2023 adalah betul-betul luar biasa. Kenapa? Karena pertama, PSM itu boleh dikata main sebagai musafir karena kandang aslinya di Matuanging sudah tidak ada. Jadi PSM berkandang di kandang KW1 dan KW2. Dan satu-satunya kekalahan kita adalah ketika berlaga di kandang KW2 di luar Sulsel. KW1 kan di Pare-Pare. Itu. Nah itu luar biasanya itu. Kira-kira jarang tim yang bisa juara tanpa stadion. Makanya setelah juara stadion, semua baju virtual di rumah ada 10 itu saya langsung cetak di belakang. Tanpa stadion PSM bisa juara. Termasuk jaket saya itu saking ukurannya. Itu yang pertama. Yang kedua, PSM tim saat ini yang memberikan kita hadiah juara, materinya itu pengamat sepak bola terkenal pun lain tidak ada yang memprediksi bahwa PSM bakal juara. Semuanya mengarah ke pertama Bandung dan Persija, Bali. Dari segi perspektif materi pemain. Tetapi di sini saya apresiasi kepada Pak Api yang khususnya Pak Pi dan manajemen pada keseluruhan bahwa dia berani berjudi untuk mendatangkan pemain muda, dan efek dari mendatangkan pemain muda ini adalah budget tidak terlalu tinggi. Makanya itu luar biasa. Yang ketiga adalah budget terlalu tinggi yang digelontorkan PSM dibandingkan dengan tim-tim lain, dan dia mencapai pencapaian yang sangat tertinggi. Coba kita lihat pemain muda, dan bukan sekadar pemain muda yang dicarangkan mati, semua bertalenta. Nah ini sangat klop, sangat nyambung ketika disinkronkan dengan sikap dan perilaku pelatih. Kita ambil contoh dalam satu match. Di mana-mana selama ini ketika
tim sudah unggul dalam posisi 2-1 atau 1-0, ketika melakukan rotasi pemain penggantian pemain di lapangan, maka rata-rata pelatih memasang pemain belakang. Back misalnya, atau pemain tengah yang berkarakter bertahan. Justru situasi yang terbalik terjadi di keputusan atau kebijakan sang coach kita ini. Lawan Barito, pada saat kita sudah unggul 2-1, harusnya kan bertahan. Dia masukkan pemain sayap yang bertipe menyerang, dua-duanya. Semua bertanya, loh kok begitu pelatih? Dan itu sangat efektif, berhasil betul. Berhasil betul. Dan semua pemain muda merasakan ukurannya mungkin dari segi, mungkin karena karakternya beliau ketika berpapasan dengan para wartawan, dia gebrak meja, tetapi ketika berkomunikasi dengan anggota timnya, dia gebrak hatinya, sehingga sebetulnya itu semangat memuncak sampai ke lapangan. Dan terbukti, kita tidak perlu bicara banyak, seperti apa mereka talenta-talenta di lapangan. Samsul Herudin yang selama ini kita kenal dengan tenaga kuda, banyak penggantinya sekarang. Dari segi itu ada Sayuri bersaudara, ada Rizky Eka, dan yang pemain-pemain muda ini Rehan dan lain-lain itu luar biasa sekali tuh, seperti itu. Baik, jadi Saya mau nyambung sedikit dengan Boleh, Pak boleh, Mustafa boleh. tentang pemain muda. Iya, betul. Jadi memang mengelola sepak bola itu, kami di manajemen waktu itu juga berpikir kemampuan finansial kami terbatas. Bayangkan dulu, dibanding dulu dengan sekarang, Betul, Pak. jauh. Dulu paling kami bisa dapat paling banter 200 juta setiap pertandingan. Harga kartis kan masih berapa itu waktu? Iya, Pak. 5.000 perak. 5.000, 5.000 Dibandingkan perak. sekarang ratusan ribu ya, Pak. Artinya, dan itu yang saya katakan tadi, waduh, kita harus kontrak pemain nasional, apa semua. Udah keteteran kita, saya udah berpikir. Tapi saya bilang, kita kan Sulawesi Selatan ini punya talenta sepak bola yang sangat luar biasa. Betul sekali. Akhirnya putar kepala, bagaimana kalau kita bikin sekolah bola? Kita bikin untuk pemain muda. Makanya saya bikinlah namanya Praligina. Praligina waktu itu. Praligina itu diketuai Pak Uceng waktu itu, diambilkan Carlos de Melo pelatih, kemudian Hussein Abdullah waktu itu sama Pak Sam. Sepakat kita sama Pak Sam. Baiklah, kita mulai rekrut anak-anak umur 14-15 tahun. Kita kasih, pokoknya dia kerjanya, kita sudah, kan anak-anak ini yang pertama cita-citanya mau bermain di PSM. Ya. Betul. Jadi motivasinya, kau masuk di Praligina, kau akan target di PSM. Nah, dilatihlah di situ sampai di umur 16, 17, 23 tahun, kemudian berhasil. Banyak pemain-pemain Praligina itu akhirnya yang tidak kami ambil, tidak pakai di PSM, kami jual keluar di klub lain. Akhirnya sudah bisa membiayai tim. Sudah ada yang dapat 100 juta, ada dapat 75 juta. Kita udah masuk lah di PSM waktu itu. Sudah cukup bagus. Karena prinsip saya begini, kalau pemain muda itu, kalau bicara tentang pengalaman, maka kasihan ini pemain muda kalau tidak diberi kesempatan. Saya bilang sama Sam, ini Kak Sam, kalau kita selalu berpikir pengalaman, tidak akan pernah punya, kapan dia, kalau kita tidak kasih. Akhirnya Samsul Herudin. Samsul Herudin itu pertama kali main umur belum 17 tahun, dia sudah kita mainkan di dia dari rekrutmen dari Makassar Utama waktu itu di Budisa. Kita ambil, kita latih masuk, akhirnya masuk di PSM. Dan itu tadi karena termotivasi menjadi tim PSM yang memang sudah cita-citanya besar. Jadi memang saya kira akhirnya setelah melihat komposisi pemain itu yang betul. Jadi pembahasan di dunia sepak bola nasional kemarin luar biasanya karena itu tadi, mulai dari pemain, mulai dari sarana. Betul. Ya, pemain kita boleh dikata tadi pemain yang tidak berada pada level pemain top ya. Kemudian sarana pendukung, lapangan kita tidak punya lapangan, tapi ternyata bisa membuktikan motivasi, ya, betul. Inilah barangkali menjadi cambuk bagi kita semua, khususnya bagi penyelenggara pemerintahan sekarang ini, bahwa yang namanya sebuah prestasi itu memang tidak mudah, tidak murah, mahal sebuah prestasi. Dan tidak sebentar ya, Pak. Dan saya kira, kalau saya pikir ini sudah saatnya harus pemerintah provinsi atau siapapun yang namanya pemerintah harus berpikir. Kalau saya sih sudah berpikir, sekarang saya lagi berpikir bagaimana caranya ini sekarang mulai kita lakukan upaya penggalangan membangun sebuah stadion. Kita udah punya fasilitas sarana tanah dan lain sebagainya. lahan sudah. Karena
sejarah Stadion Matuangin, saya lah orang yang pertama kali melakukan renovasi sejak tahun 58. Betul. Tahun 2000 saya lakukan renovasi setelah kita juara, 2001 untuk persiapan Champion Asia, perlapan Champion Asia, Asia 18 kita di sini. Jadi Jepang, Korea sama Cina masuk di sini bermain, berumput di sini, dan kita bisa merevit. Dan itu pertama kali, dan itulah yang menjadikan Stadion Matuangin berskala internasional waktu itu. Dan sekarang dengan prestasi PSM seperti ini, harus kami sekarang Pak Mustafa dengan beberapa orang lagi mencoba diskusikan bagaimana caranya tidak pada posisi ini, tapi ada sebuah dorongan ya untuk kita bangun. Karena jangan juga kita berharap semuanya dari pemerintah, tetapi mari kita coba berkolaborasi ya dari semua sektor-sektor yang bisa kemudian mewujudkan sebuah impian pencinta PSM dan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, dan pencinta PSM, bagaimana sebuah stadion adil untuk menjadi kebanggaan mereka. Artinya, kalau prestasi bola kita dengan tidak punya stadion saja bisa juara, bagaimana kalau kita punya stadion? Artinya, mudah-mudahan ke depan prestasi ini terus menjadi sebuah dorongan, motivasi bagi semua perangkat, baik supporter, penyelenggara pertandingan, manajemen daripada klub, itu bisa semakin termotivasi untuk mempertahankan prestasinya di masa-masa yang akan datang. Artinya juga butuh kolaborasi begitu ya Pak, dari semua pihak untuk bukan hanya dari pemerintah, tapi semua pihak harus dilibatkan dalam menyelesaikan hal ini. Baik. Dan juga tadi terkait pemain muda atau pemain yang masih muda itu, artinya kita juga harus mengetahui bahwa pemain itu harus punya regenerasi begitu ya Pak, bukan hanya mengandalkan pemain-pemain yang sudah tua dan atau pemain yang sudah lama, tetapi pemain muda dilupakan, nanti takutnya tidak ada regenerasi begitu ya. Dan juga kita memberikan pengalaman begitu kepada pemain-pemain muda, siapa tahu dari talenta mereka kita bisa lihat bahwa ini loh calon-calon yang nanti akan bertahan di PSM dan memberikan kebanggaan untuk kita semua. Baik, mungkin kalau Pak Ilham sendiri, kita juga pengen tahu perjuangan jatuh bangun, suka dukanya Pak dari awal begitu menentukan bahwa wah saya PSM sejati nih sampai hari ini Pak. Seperti dengan Pak Mustafa. Kalau PSM sejati itu ya usah diungkapkan lah. Orang lihat kita pokoknya di mana ada kesempatan dan waktu untuk mengabdi untuk sebuah kebanggaan kita, ya saya kadang-kadang berpikir begini dulu loh. Begitu susahnya kita ngurus dulu, ya. Ketika harus mengatur pertandingan, ketika harus mempersiapkan bagaimana membiayai tim, bagaimana memberikan motivasi kepada tim, wah itu bagian dengan segala macam. Tapi begitu kita masuk di lapangan, rasanya beban itu hilang dulu semua. Tapi begitu. Nah, yang kedua, yang paling repot itu kan yang saya bilang tadi, di PSM itu tidak pernah mau mendengar yang berita PSM itu kalah. Jadi kalau kami ini penyelenggara atau manajemen tidak pernah artinya tenang. Ketika menang kita pusing membayar bonus. Ketika kalah kita harus mencaci kaki. Jadi kadang-kadang ini pusingnya kayak apa gitu. Jadi tapi itulah sebuah kesan yang susah dilupakan. Itu menjadi hal yang dapat diceritakan begitu ya Pak. Saya banyak. Itu saya lihat foto-foto tadi ya, udah ada almarhum Pak Faisal itu kasihan udah almarhum, bagaimana dia mau totem, ya itu yang di pojok itu ujung di tahun 2010. Jadi kita banyak sekali kenangan-kenangan saya di PSM ya. Ketika kemarin waktu kita nonton bareng, kemudian ada beberapa orang-orang stadion yang datang itu, yang tukang parkir apa semua, aduh senangnya dia ketemu baru gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah, saya pikir ini menjadi sesuatu yang bisa menggugah semua orang ya. Mari kita duduk sama-sama lagi, supporter,
anunya harus bisa tetap memberikan dorongan yang terbaik gitu. Iya, baik. Mungkin Pak Ilham juga sudah dari bertahun-tahun begitu Pak mengikuti bahkan terlibat dalam perjalanan PSM. Mungkin boleh cerita sedikit Pak. Tadi juga sudah sempat disinggung bahwa terkait perjuangan yang dulu. Kalau Bapak melihat PSM hari ini dengan PSM waktu zamannya Bapak dulu seperti apa Pak? Oh iya, beda ya. Zaman dulu itu dengan kondisi sekarang semakin beda. Kualitas pertandingan pun beda. Betul. Ya. Dari dulu kadang-kadang kita punya permainan cukup bagus, tapi kadang-kadang tiba-tiba bisa kalah dalam sebuah pertandingan. Iya, artinya tidak ada yang tahu ya, Pak. Sekarang sudah tidak ada, sudah boleh dikata sudah clear semua. Jadi semakin hari semakin hebat lah kita lihat kualitas pertandingan kita ya, Pak Mustafa. Dulu tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada apa, kok tiba ada penalti. Waduh, itu kalau apalagi kalau main di kandang orang. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kami sedih. Kenapa? Kami berjibaku untuk sebuah prestasi besar, tapi ternyata kadang-kadang dirusak oleh kepentingan-kepentingan tertentu orang. Ada pesan khusus yang dibawa wasit. Makanya itu yang kemarin ini kan sempat kita di publik, di warkop cerita masih ada kayak ini permainan kayak dulu begitu, karena kan ini pertandingan yang tim yang calon juara memang mepet anunya dan ketemu di pertandingan. Jadi kapan ada kondisi yang kemudian kalah, bisa jadi kita gagal dan lain sebagainya. Tapi saya selalu bilang sepertinya sudah tidak ada lagi yang kayak begitu dulu. Kenapa? Karena hampir semua pertandingan dan hampir pertandingan live. Iya, betul Pak. Jadi orang bisa melihat semua. Berpikir untuk berbuat. Ya, mungkin masih ada, tetapi itu mungkin tidak faktor yang didesain, ya, tidak direncanakan. Sebuah pelanggaran yang mungkin penonton melihat itu bukan pelanggaran, tetapi yang lalu saya boleh mengatakan bahwa kadang-kadang didesain untuk sebuah pertandingan bahwa kau harus kalah dan kau harus menang seperti itu. Jadi memang susah dan itu supporter tidak tahu. Iya, betul. Jadi ketika kita berada pada posisi yang kalah, waduh, caci makinya kurang kayak apa kita, aduh, seperti itulah. Mungkin Pak Ilham setelah beberapa pengalaman itu Pak, mungkin boleh diceritakan ada tidak pengalaman yang cukup ekstrim ketika mengalami bahwa PSM hari itu mengalami kekalahan dan Bapak bersama tim dan rekan-rekan mungkin pusing ini diserang supporter atau ada menghadapi banyak hal begitu Pak? Saya selama bawa PSM berapa kali? Kalau saya tidak salah 3-4 kali saya naik mobil barakuda di Kediri, Surabaya, Bandung. Gersik paling kacau. Balik, apalagi kalau sudah masuk di Gelora Bung Karno. Iya, betul Pak. Itu namanya saya yang harus mengurus supporter. Makanya saya dekat semua sama kelompok supporter karena saya selalu garda terdepan untuk ngatur supporter. Di stadion pun saya ketua panitia, saya ngatur supporter, tidak boleh. Jadi kadang-kadang saya harus keras sama supporter, kadang-kadang harus saya lembut sama supporter, kan begitu karena kita saling membutuhkan. Tiket supporter satu kapal, beliau yang tanggung. Yang penting kita luar biasa ya Pak. Itu yang kayak begitu. Bayangin kita nonton bola keluar pakai barakuda, tidak keluar stadion kalau tidak tinggal terus dalam stadion. Waduh, di Gersik, Kediri, berapa kali tuh kita ngalami hal yang seperti itu. Jadi itu semua sebuah perjalanan sejarah yang tidak akan mungkin kami lupakan. Jadi kalau mau bicara dengan PSM sejati, ya itulah bagian daripada sebuah hal-hal yang tidak bisa kita lupakan karena nyawa pun kita hampir kita Pak, pertaruhan nyawa Pak. Apalagi kalau ini kadang-kadang supporter lalu sudah masuk saya ingat dulu di Gelora Bung Karno waktu kita runner up itu karena kan dulu 4 besar ke Jakarta. Itu kalau sudah pertandingan pasti berantem. Padahal saya sudah bilang, saya mau ke Jakarta tapi tidak ada. Tapi ini kan supporter tidak mau tahu. Zamannya berantem pakai busur, pakai batu. Aduh, benar-benar. Kalau kita cerita zaman itu
begitu ini ya Pak. Kalau sekarang kita rasa wah seru waktu itu ya. Nah, bedanya itu lagi sekarang ya pengusaha. Betul. Sekarang kualitas pertandingan. Nah, kenapa? Supporter takut bikin pelanggaran. Iya, Kenapa? iya. Sanksinya berat. Sanksinya berat Betul. kalau sebuah hal yang dilakukan dulu. Oh, kalau kita sudah ada posisi ditekan di Stadion Mato Angin, kadang-kadang ada penonton loncat di dalam. Masuk dalam. Sekarang player saja kena sanksi. Tidak bisa sekarang. Dan ini semua sudah ditahu oleh supporter. Daripada saya tidak nonton bola, saya jangan bikin Manis-manis kesalahan. Iya. Iya. Artinya kasih semangatnya dengan apa? Dengan gerakan, dengan lagu, dengan motivasi. Betul. Itu yang dilakukan sekarang. Bedanya yang kayak dulu ya Pak Mustafa ya. Iya Pak Mustafa mungkin juga sudah bersama Pak Ilham dulu melalui masa-masa itu Pak. Mungkin boleh diceritakan pada saat itu supporter seperti apa? Ya, kita mungkin sepakat bahwa di dalam sepak bola itu bukan cuma persoalan teknis di rumput hijau. Tapi jauh sebelum itu ada persoalan kolaborasi mengenai tim dan harmonisasi. Nah, terkait dengan itu saya harus katakan bahwa salah satu pendukung sehingga PSM juara tahun ini adalah karena harmonisasi itu berjalan antara PSM, internal PSM itu sendiri. Jadi selain PSM Persatuan Sepak Bola Makassar, juga PSM dari segi harmonisasi pemain, supporter dan manajemen. Nah, ini kompak, solid sehingga bisa tidak terlalu terbebani manajemen ke supporter. Dia cuma perhatikan seperti apa sang coach meramu timnya di lapangan dengan leluasa. Tidak ada lagi intervensi dari segi kenapa ini bukan dipasang, kenapa ini tidak dipasang, kenapa yang dipasang itu leluasa penuh diberikan keleluasaan kepada coach. Nah, mengenai alur-alur atau kisi-kisi dari jalan tol menuju juara ini, kita juga sempat melihat bahwa takutkan seperti itu yang diungkap Pak Ilham. Ya, saya harus jelaskan, tegaskan bahwa yang kita paling takuti di antara non teknis itu adalah yaitu adanya mafia bola. Nah, contoh kecil dulu, ketika PSM terusir ke Stadion Lapatok Bone, penyebabnya itu karena rusuh di Mato Angin. Kenapa rusuh? Karena dua pemain ini betul-betul berada di depan wasit. Dan pemain Kediri ini senyata-nyatanya, sejelas-jelasnya kena bola di dalam kotak penalti. Tapi kenapa tidak penalti? Karena itu ada pesan yang diberikan kepada wasit. 3 tahun atau 4 tahun kemudian muncullah statement dari sang wasit tersebut. Kalau pada saat itu saya berikan penalti ke PSM, habis saya. Nah, apa artinya begini? Apa tidak kotor begini nih? Nah, ini kita harus melawan hal-hal yang seperti ini sehingga hal itu tidak terulang lagi. Bayangkan, manajemen sudah gelontorkan uang. Pelatih sudah ratis macam-macamnya. Pemain sudah termotivasi dengan motivasi tinggi dan siap untuk menang. Tetapi ketika kita siap untuk menang, ada hal-hal yang menggaruk kita dari belakang supaya tidak menang. Bahkan sengaja memberikan kepada tim untuk agar kita kalah. Ini yang paling sakit dalam sepak bola. Dan mudah-mudahan harapannya juga Pak Iyas tadi, mudah-mudahan ini bisa kita gerus, kita hilangkan sama sekali sehingga betul-betul kita ke depan. Kalau memang PSM menang, ya memang karena harus menang, bukan karena dimenangkan. Kalau kalah ya harus kalah, bukan karena dikalahkan, seperti itu. Itu dulu kan teknologi siaran langsung tidak banyak, jadi radio susah terdeteksi. Seperti tadi. Sekarang kan nggak bisa lagi terang-terang. Kalau kan kalau seperti yang dibilangkan tadi, mungkin pandangan orang, wasit bisa mengelak, itu pandangan kau dari jauh nonton. Tapi kan sekarang hampir semua pertandingan kan jadi harus bisa diotar ulang, bisa dihitung untuk meyakinkan. Jadi memang kondisi dan situasi yang sudah berbeda dan inilah yang semakin memperkuat kualitas persepak bola di Indonesia kita. Kalau kita memang mau maju, semakin sehat. Dan itu tadi, kita pun, manajemen pun tidak segan-segan lagi mengeluarkan uang, mencari dana. Sponsor sudah pasti enak. Ini kan bagusnya sekarang ini sudah mulai euforianya sponsor sudah mencari klub. Dulu saya ingat saya di tahun 2011 sebelum pecahnya liga itu, sponsor sudah datang ke klub. Kita tidak pergi ngemis lagi. Sponsor, saya ingat betul saya sudah didatangin sponsor untuk mau memberikan. Nah,
sekarang ini seperti itu. Iya. Kita tidak perlu mengejar sponsor, sponsor sudah mau datang karena apa? Artinya tampilan sebuah produk ya yang ditampilkan sudah ditonton sekian juta orang. Jadi memang sudah sebagian, dan itu menjadi harapan kita semakin baiknya ya kualitas pertandingan, semakin termotivasi anak-anak orang-orang anak-anak bangsa ini untuk mau menjadi pemain-pemain. Masa sih kita 260 juta penduduk Indonesia tidak bisa kita melahirkan tim nasional. Saya kemarin iri, saya dari Portugal, saya lihat di Portugal, Portugal negara kecil begini, cuma 10 juta penduduknya, tapi bisa melahirkan Ronaldo, bisa melahirkan siapa, dan dia bisa hadir menjadi pemain piala. Masa kita tidak? Ya kalau dianggap gizi kita, ya sekarang kita perbaiki gizi, gizi kita. Saya dulu bilang, dulu memang susah kita dulu. Kenapa? Nanti masuk di klub profesional baru makan daging, sebelumnya minum susu, sebelumnya apa dia air beras, minum makan ikan teri, ikan asin. Tapi begitu baru makan yang bergizi. Sekarang orang-orang tua saya lihat ya Pak Mus, di SSB sekarang ya orang-orang tua itu mau ikuti kasih sekolah anak bolanya, terus dia tungguin, dia jagain. Sekarang orang sudah, tua juga sudah support begitu ya Pak. Artinya dia sudah melihat bahwa sepak bola bisa punya masa depan. Iya, bukan sekedar hanya hobi bermain begitu ya Pak. Sepak bola itu sudah bisa merupakan sebuah masa depan buat mereka. Gitu. Apalagi setelah melihat PSM di mana-mana begitu bermain ya Pak. Mungkin dukungan orang tua juga kita patut apresiasi kepada anak-anak sekarang, bahwa sudah sadar bahwa kalau main bola itu bukan hanya untuk hiburan bermain saja, tapi ini ada masa depannya gitu. Baik, mungkin Pak Ilham yang juga sudah melihat banyak hal di PSM dari sudah sejak lama, mungkin hingga hari ini Pak, mungkin ada dari pandangan Bapak apa yang mungkin perlu untuk dibenahi untuk PSM ke depannya, karena kita lihat bahwa PSM ini masih punya masa depan yang cukup panjang. Saya kira yang perlu nih tadi tanya infrastruktur, bahwa tiga unsur PSM itu tadi, pemain, supporter sama manajemen. Manajemen ini kan sudah manajemen klub ya. Jadi dengan sebuah badan usaha ya sudah harus bisa mengelola bagaimana. Nah, yang paling dibutuhkan sekarang memang adalah sarana. Sarana pendukung ya, yaitu stadion tadi saya bilang. Stadion tadi ini. Saya kira ini yang perlu. Saya pun dengan beberapa teman-teman sekarang ini mau lagi mencoba menggagas bagaimana kita memulai sebuah harapan besar ya, dengan mengajak semua elemen ya, untuk kemudian kita bisa memikirkan ini sebuah sarananya, pendukungnya. Saya kira itu yang paling penting sekarang. Kemudian tadi bahwa saya kira harus dikembalikan lagi Pak Mus. Saya bilang sama manajemen, saya mau kasih tahu. Saya sudah bilang itu hari sama Pak Sadikin. Waktu saya zaman ada begini, iya kita juga sudah mau. Kita mau ambil karena banyak kita punya talenta-talenta. Kita ambil, kita kasih masuk dia di sebuah proses pendidikan supaya kita bisa melahirkan regenerasi. Jadi diukur mulai dari dia punya fisik dan dia punya teknik bermain bola. Kan banyak sekali kita, kalau Sulawesi Selatan ini kan banyak sekali talenta kita, cuman tidak dikelola, tidak disentuh dengan pelatih-pelatih yang profesional, sehingga dia tidak terbiasa dengan hal yang profesional. Nah, ketika dia masuk, seperti yang saya katakan dulu, waktu Pradigina kita buat, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Gitu. Baik, kalau Pak Mus melihat mungkin Pak, bagaimana kemudian hari ini PSM, untuk apa yang masih perlu dibenahi kalau dari sudut pandang supporter Pak? Oke lah, sekarang kita tinggalkan PSM dalam keadaan juara. Kita langsung apa setelah PSM juara? Yang akan kedepannya ya, Pak? Yang pertama itu ya pasti infrastruktur, stadion. Tuh, saya sudah sering katakan bahwa terwujudnya stadion di mana-mana di seluruh Indonesia, tidak ada stadion terbangun yang menggunakan
dana pribadi seseorang, tapi semuanya dari APBD, di backup dari APBDN. Jadi saya katakan bahwa di Sulsel ini juga punya APBD, anggaran sendiri. Tapi kok stadionnya seperti itu? Jadi kalau mau melihat PSM lebih cerah lagi dari secara sekarang adalah bangunkan stadion. Dan terus terang di mana-mana obrolan di warung kopi itu sudah santer. Anak-anak kita sekarang bicara anak-anak. Siapapun yang gubernur yang penting dia mau bangun itu stadion sudah. Kita tidak pandang, nggak usah kampanye, kami pilih dia. Nah itu. Kenapa? Karena begitu lengketnya kita ke stadion, begitu terlenanya kita dengan janji-janji selama ini. Selama ini katanya mau dibangun, akhirnya tidak, akhirnya tidak sampai sekarang. Dan sekarang masih jadi kolam di sana yang sudah merenggut tiga nyawa. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk PSM jangka pendek tahun depan misalnya, musim depan misalnya, manajemen harus mengikat kuat-kuat ini pemain-pemain talenta kita. Biasanya tim kalau sudah seperti ini itu jadi rebutan. Dan juga tergiur dengan pemain-pemain muda tergiur dengan iming-iming seperti itu. Nah, makanya saya katakan bahwa ya bisa saja tahun lalu ada pemain bintang di PSM yang terkena iming-iming seperti itu. Akhirnya siapapun itu ya pasti menyesal. Waduh, memang saya dapatkan uang pada saat ini, tapi saya hilang sejarahku di PSM. Kenapa? Karena PSM juara tahun 2003, saya tidak ada seperti itu. Itu yang akan dikasih motivasi ke tim bahwa talenta-talenta muda kita ini supaya tidak berhambur kemana-mana, tetap solid, kompak untuk menyongsong masa depan PSM dalam jangka pendek, khususnya di musim Liga 1 musim depan 2023-2024. Dan insya Allah kalau itu semua terjadi dan semua sinergitas masih terjalan seperti itu, di backup dengan kolaborasi dari pihak manapun seluruh stakeholder, maka insya Allah PSM akan opo. Bukan cuma gubernur atau wali kota yang opo, PSM juga anak opo, juara seperti itu. Iya, ya, itu artinya terlepas dari kemenangan kemarin ya Pak, artinya ada beberapa PR besar yang perlu kita kerjakan bersama-sama nantinya untuk menyongsong PSM bukan hanya dalam jangka waktu dekat ke depannya, tapi untuk beberapa tahun ke depan kita akan terus mempertahankan gelar ini ya Pak. Baik untuk Pak Ilham, mungkin Pak tadi juga sudah sempat dibahas terkait pemain muda dan mungkin sekolah sepak bola hingga hari ini Pak mungkin melihat semangat anak-anak, bukan hanya anak muda tetapi anak-anak yang masih usia SD, SMP dalam bermain sepak bola di Kota Makassar sendiri seperti apa Pak? Oh, cukup tinggi ya. Kalau kita lihat dari beberapa SSB yang ada, yang saya lihat, cuman memang kelemahannya kita di sini ya. Sarananya serba terbatas. SSB itu tidak ada SSB yang nggak banyak SSB yang punya lapangan. Ada satu dua yang punya SSB yang punya lapangan sendiri. Ya, jadi memang harapannya seperti lapangan Karabosi. Lapangan Karabosi itu satu lapangan bisa dipakai 2-3 oleh SSB yang ada. Tetapi yang saya katakan tadi, masyarakat kita, orang tua anak-anak ini sudah mau mengeluangkan waktunya untuk menjaga anaknya dan mengurus anak-anaknya. Mudah-mudahan seperti itulah, kita berharap. Tapi ini kan kita sudah selesai euforia kemenangan itu, kita tinggal tunggu untuk puncak dari sebuah prestasi di tanggal 16 nanti penyerahan hadiahnya, dan itu adalah bagian itu. Kemudian mari kita kembali berangkat untuk memikirkan tahun 2024 Liga Indonesia tahun berikutnya. Ya, kalau ini kita juara, bagaimana memikirkan 2024 yang akan datang? Dengan yang pasti 2024 kita belum punya stadion. tidak mungkin bisa disulap. Bisa disulap simsalabim, tidak mungkin. Mudah-mudahan GBH masih kondusif. Nah, mudah-mudahan ya kita berharap sebenarnya selain Parepare masih ada stadion yang lebih dekat. Saya juga setiap pertandingan PSM di Parepare, yang apa saya selalu mantau, bukan hasil pertandingannya semata-mata. Saya memantau supporterku, supporter yang pergi nanti. Bayangkan perjalanan jauh, kan sudah ada korban, sudah berapa? Ada korban. Itu yang saya selalu jaga. Karena mereka kan nggak pikir, pokoknya saya harus nonton. Bagaimana caranya saya bisa, kalau perlu saya bayangkan pakai bentor pergi di sana, pakai motor, dan ini kan rawan. Apalagi
kondisi jalanan sekarang Ya, ini. Itu yang saya kadang-kadang saya pikir, ya mudah-mudahan saya doain mudah-mudahan tidak ada apa-apa ini anak-anak supporter yang Belum sudah lagi jauh-jauh. kalau musim Iya, hujan ya, iya Pak. betul itu, dan itu dia tidak pikirkan. Iya, kemarin kita sudah sempat mengundang itu Pak Iya. supporter yang naik bentor sama keluarganya menuju ke sana. Oh, pokoknya kalau yang namanya supporter, Iya. kalau PSM dia nggak ada urusan. Bayangkan saja pergi di Jakarta tidak ada modal. Pokoknya saya harus nonton. Pak Ilan Ya, yang pusing. Bagaimana Pak Bos sudah pernah mengalami itu Pak? Ya, bahaya. yang kalau sudah di Jakarta, yang pusing kita. Tanya bos. Betul. Bukan cuma Jakarta, apa? Bali, Surabaya, Jakarta, Bali, Surabaya, Iya. Sudah keliling kota ya Pak karena PSM. Papua, sudah itu. Tapi ini yang terpenting ini khusus untuk apa? PSM untuk jangka pendeknya. Barangkali bisa mungkin kami sarankan mewakili supporter kepada rekan-rekan wartawan, bisik-bisik ke manajemen agar apa yang dilakukan Iya. oleh Pak Ilham tahun 2001 dilanggengkan. Kalau memang pernah redup dikasih kencang kembali, dikasih semangat kembali. Kenapa? Sekitar 2 minggu yang lalu ada tim itu Pak, tim Liga 1 yang gentayangan bergerilya di sosial mencari pemain-pemain muda. Dan kebetulan itu ada 13 orang dari kampung saya Pak, dari kampungnya Marwil Iskandar di Luwu Timur diseleksi. Ini yang belum ada di PSM. Jadi tim Liga 1 Bayangkara FC itu 3 minggu yang lalu itu sudah berada di Sulsel. Jadi dia akan keliling seluruh Indonesia mencari pemain-pemain muda. Jadi mulai pemain tingkat umur yang diseleksi pada saat itu pemain yang umur 14 tahun dengan 15 tahun. Dari kampus saya ada 13 orang dan lolos ke Surabaya 9 orang. Nah ini yang tidak ada di PSM. Jadi mungkin Pak Ilham ini jangki merasa capek kalau perlu ini desakan dari supporter bujuk-bujuk lagi manajemen supaya rekrut pemain-pemain muda dari awal seperti ini. Karena kenapa? Lihat, salah satu kelemahan kita itu yang berimpact besar ke timnas adalah kita lihat di Brasil belum habis pemain bintangnya sudah muncul talenta bintang-bintang muda. Iya. Keadaan terbalik di Indonesia, belum ada bintang bintangnya yang satu biji. Sudah lama habis, tidak ada bintang-bintang baru. Coba, Ramang, sesuatunya makhluk di Indonesia yang naik disituskan FIFA. Iya. Ada Ramang. Itu cuma satu sampai sekarang. Dan kebanggaan kita sekarang, kita bawa kemana-mana. Kalau misalnya Argentina, Brasil, dan lain-lain, Perancis, membanggakan negaranya dengan prestasi trofi berapa kali. Yang kita banggakan adalah hasil 0-0 dengan Uni Soviet. Pada saat masih ada Ramang, bahkan Ramang waktu itu menurut sejarah bahwa seandainya saya tidak ditarik bajuku, cetak gol. Itu bahasanya Ramang yang dikopi dari pelaku sejarah yang kita kenal. Nah ini yang harus ada di PSM Pak Ilham. Pak mudah-mudahan Pak Ilham masih tetap semangat untuk menyemangati khususnya salah satu dari 3 huruf M manajemen untuk kembali menghidupkan hal seperti itu supaya PSM tidak kehabisan stok ketika membutuhkan stok yang diperlukan pada satu musim seperti itu Pak. Baik Pak, kalau Pak Ilham sendiri melihat apakah potensi seperti itu akan bisa kembali diwujudkan pemain PSM atau seperti apa Pak? Bisa, sangat bisa. Yang tadi sekarang ini memang harus dan sudah harus memang berpikirnya seperti itu. Karena jangan sampai pemain muda kita tidak mempersiapkan regenerasi. Jadi bagaimana mempersiapkan generasi? Kita buka lagi. Kalau dulu kan istilah saya praligina. Sebelum mereka masuk jadi pemain senior liga, dia masuk di pra. Dari pra inilah di coaching semua, diolah. Itu tadi kita buka kesempatan. Dulu kita buka kesempatan seluas-luasnya, kemudian kita seleksi. Dan seleksinya objektif, tidak ada titip menitip apa semua, tidak ada yang begitu-gituan. Yang kedua, kita kasih. Mulai dia begitu, kita ikat kontrak dan kita sudah kasih biaya transport waktu itu. Mereka sudah merasa bahwa sudah dibiayai saya, sudah dihargai saya. Ketika itu kita motivasi lagi, kok akan bisa menjadi pemain ini, kok makan begini. Semakin semangat dia. Dia sudah mulai jaga kondisi fisiknya, dia harus tidur dengan bagus, dia harus jaga
kondisi gizi makanannya dan sebagainya. Gitu. Baik, artinya itu harapan-harapan itu masih ada ya Pak, Iya, masih insya Allah. bisa kita wujudkan kembali. Baik, mungkin Pak kita nanti kan akan ada pertandingan di Parepare tanggal 16 dan juga sekaligus seremoni bagi PSM. Apakah nanti Bapak akan turut hadir di sana? Insya Allah. Insya Allah hadir ya Pak. Baik, mungkin tidak seru bagaimana kalau Pak? tidak ada Pak Yes. Iya betul. Mungkin selain yang dinanti-nantikan juga seremoni itu ya, mungkin teman-teman di sana menantikan Bapak juga datang gitu melihat dan juga melihat bagaimana euforia kemenangan itu Pak. Apakah nantinya juga seseru apa nantinya mungkin boleh? Iya. Artinya pokoknya kami ingin hadir untuk memberikan support, untuk memberikan yang terbaik buat semua orang yang terlibat, khususnya bagi manajemen, bagi pemain, bagi supporter. Gitu kehadiran kami untuk memberikan dorongan motivasi. Dan sekaligus juga nostalgia ya Pak dengan semua teman-teman supporter. Kalau Pak Bus apakah nanti akan hadir bersama teman-teman sebelumnya saya katakan bahwa kalau Pak Iyas tidak ada, maka seluruh yang selama ini menggaungkan bahwa beliau itu PSM Sejati kurang seru. Jadi saya katakan Pak Ilham, makanya saya sudah pakai bajunya Pak. Itu dia. Saya PSM Sejati Pak. Stadion itu yang gemuruh stadion itu yang membuktikan bahwa Bapak itu PSM Sejati. Jadi tidak seru kalau tidak hadir. Oke. Terkait itu beberapa hari yang lalu khusus sebagai supporter ini. Jadi mungkin Amin 1 kami sudah hadir di sana. Antisipasi aspek keamanannya. Iya, betul. Aspek keamanannya karena setelah laga usai itu akan langsung diteruskan dengan seremoni closing ceremony Liga 1 yaitu penyerahan piala. Jadi mungkin itu membutuhkan keamanan ekstra, makanya kita diminta dari Pampel untuk membackup itu. Kemarin malah ada lagi dari pihak PSSI yang meminta tenaga lagi khusus untuk steward dadakan. Jadi steward yang ada ini tetap bertugas, tapi ditambah lagi ada kurang lebih mungkin ada 50 atau 60 itu yang diperbantukan untuk menjaga aman, lancar dan suksesnya acara pertandingan Pamungkas di musim Liga 1 ini. Dan alhamdulillah Pamungkas, tetapi kita juga jadi juara. Setelah itu saya harus katakan bahwa setelah kita bertanding, setelah kita seremoni dan setelah kita merayakan seluruh kebahagiaan kemenangan ini, maka kita kembali respect ke sang coach. Stay humble. Oke, saat ini kita masih melayang-layang di angkasa terlalu tinggi, tidak apa-apa. Tapi ketika sudah selesai penyerahan piala, mari bersama-sama seluruh seluruh komponen, perangkat dan komponen bersama-sama kembali pijakkan kaki di bumi. Untuk apa? Supaya kita penuh persiapan untuk menyongsong Liga musim depan, khususnya Liga musim depan tahun 2003-2024, seperti itu. Baik, dan juga itu artinya untuk euforianya boleh kita nanti bersenang-senang, tetapi tetap mengingat ke depannya masih banyak hal yang perlu kita kerjakan gitu ya Pak. Mungkin terakhir Pak Mus dan juga Pak Ilham mungkin boleh memberikan harapannya kepada mungkin pemain PSM, pelatih dan seluruh aspek yang mendukung PSM hingga hari ini Pak. Mungkin boleh silahkan memberikan harapan. Yang pertama saya ingin mengucapkan rasa bangga saya dan salut serta terima kasih saya kepada semua perangkat ya. Mulai yang pertama dari manajemen. Manajemen saya tahu bagaimana mengurus bola, bagaimana mengurus pemain. Yang kedua kepada tim, mulai dari pemain, kemudian pelatih, asisten pelatih, dan semua perangkat tim yang ada. Baik itu tukang cuci bajunya, pembersih sepatu, tim medisnya, semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan bangga saya kepada supporter. Karena tanpa supporter, ibaratnya sayur tanpa garam. Ya, artinya menikmati sesuatu yang kemudian tidak nyaman rasanya. Dan saya harus mengatakan bahwa akibat daripada dukungan supporter inilah yang kemudian semakin membuat pemain merasa termotivasi, semakin terdorong untuk memberikan yang terbaik. Dan terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita untuk kembali membangkitkan
persepak bola nasional kita, khususnya sepak bola di Sulawesi Selatan. Baik, kalau Ya. Pak Mus dari supporter sendiri yang selalu memberikan semangat begitu bagi permainan dan juga kalau tidak ada supporter di stadion rasanya hambar gitu ya Pak, kurang meriah gitu. Mungkin boleh Pak berikan harapannya ke Ya, depannya. sebagai closing statement saya di momen bincang bola kali ini, edisi ini adalah yang pertama, jangan biarkan PSM tanpa stadion, itu secara umum. Yang kedua, PSM tetaplah PSM seperti itu. Tetap PSM, pemain, supporter dan manajemen berkolaborasi dalam meraih mimpi. Yang ketiga, setelah kita juara ini, maka kita akan berusaha untuk tetap juara berikutnya. Karena kami sebagai supporter, main saja sudah tertanam di mana bahwa tidak ada kata kalah. Menang adalah harga mati. Tapi namun akhirnya ketika kita kalah, maka disitulah kita melihat profesionalisme seorang supporter untuk menjadikan momen ini seperti apa adanya. Makanya kami dari supporter berprinsip bahwa ketika bermain untuk tim tamu itu adalah neraka bagi mereka. Tetapi untuk supporter tim tamu surga bagi mereka. Makanya seluruh supporter, kelompok supporter yang ada di tanah air, welcome semua untuk ke Makassar. Tidak ada musuh satupun kami di Makassar dengan kelompok-kelompok lain. Karena itu, kalau ini dipertahankan, manajemen, pemain, dan supporter ini dipertahankan seperti itu. Dan yang terpenting lagi, mudah-mudahan coach kita saat ini tidak dipanggil oleh timnas, Pak Yas, karena katanya Pak dari manajemen, kalau timnas yang minta ya itu harus diberi, bukan cuma pemain yang diberi. Jadi mudah-mudahan ada ada talenta pelatih lain lah yang digadang-gadang untuk timnas sehingga tidak merecoki kita yang ada sudah dalam kondusif seperti ini. Baik, itu beberapa harapan yang semoga kita bisa sama-sama wujudkan ya Pak untuk kedepannya PSM lebih baik lagi dan lebih berprestasi lagi. Terima kasih Pak Ilham dan juga Pak Mus sudah berbincang dengan kita dan juga Tribuners hari ini Pak. Mungkin ada banyak sekali hal yang menarik begitu Pak dari cerita-cerita Bapak sebagai orang yang berada di belakang PSM dari dulu hingga hari ini dan mendukung PSM dan juga sebagai supporter yang selalu memberikan semangat kepada pemain PSM dan juga memberikan... Kalau 1 jam waktu disiapkan untuk beliau untuk mengungkap keberadaan PSM tidak cukup. Kita 3 jam perlu tidak cukup beberapa layaknya. episode kayaknya Pak. Episode kalau beliau. Iya baik. Mungkin semoga sehat-sehat ya Pak kedepannya Pak Mus juga supaya kedepannya masih bisa terus berdedikasi untuk PSM ya Pak. Baik, terima kasih dan juga selamat menunaikan ibadah puasa untuk masih ada beberapa hari ke depan lagi sebelum kita menyambut Lebaran. Baik. Tetap semangat. Baik, dan juga terima kasih kepada Tribuners sudah menyaksikan program kita hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke.